Tommy nih nanyain Mataram kuno, Mataram kuno. Mataram kuno itu Mataram yang selisih 1000 tahun dengan Mataram. Mataram Islam itu tahun 1700-an, Mataram kuno itu tahun 700-an. Oke ya, supaya nggak keliru, ini saya baca ini ya. Itu tahun 686, itu Sriwijaya itu menaklukkan pesisir Tatar Sunda. Jadi dia itu nyerang Sunda lah gitu. Ya, ke dalam Pakuan, Pajajaran di Bogor, dan Banten, Jakarta diduduki oleh Sriwijaya. Tahun 695, itu Ratu Shima, itu ratu yang ada di Kalingga ya, membagi kerajaannya jadi dua. Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Kalingga Utara itu disebut Mataram kuno. Kalingga, Raja Kalingga ya. Lalu tahun 702 itu Mandi Minyak namanya itu, menaiki tahta Galuh. Ya, terjadi kudeta Galuh, Purbasora menggulingkan Raja Sena dari tahtanya. Itu ada di Pakuan Bogor. Ya, tahun 721 Sanjaya Putra Sena cucu Ratu Shima, keturunan Ratu Shima ini yang tadi membagi menjadi dua ya, Kalingga Utara dan Kalingga Selatan ya. Kalingga Utara itu jadi Mataram. Ini Sanjaya, Pak Sanjaya ini, Raden Sanjaya, putranya Sena, itu cucunya Ratu Shima, itu menyerbu Galuh, membalaskan dendam ayahnya Indra Prahasta menjadi daerah pertama yang ia taklukkan. Jadi Sanjaya ini hebat nih, ya. Akhirnya dia naik tahta di menaklukkan Saunggalah di Kuningan. Ya. Ini cerita-cerita Mataram kuno itu di Kalingga ya. Dan itu peristiwanya itu di sekitar Bogor. Raja Sanjaya menyerbu Istana Galuh, menewaskan Purbasora. Tahun 732, Ratu Shima ya, pendiri Kalingga itu, Kalingga Utara dan Selatan. Kalingga Utara jadi Mataram kuno. Tahun 732 itu Ratu Shima wafat. Ya, tahun 752 itu Sriwijaya menyerbu Kalingga. Jadi Kalingga itu bubar. Jadi diserang Sriwijaya. Ya, kemudian tahun 760 Panangkaran naik tahta menggantikan Sanjaya. Gajayana itu keturunannya mendirikan kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur. Lah Kanjuruhan ini kan di Malang itu loh, yang kemarin ada orang mati 200 orang itu nonton sepak bola itu loh. Tragedi Kanjuruhan. Ya. Kemudian tahun 770 dinasti Sailendra berkuasa di Mataram. Ini Mataram kuno ini. Nah, tahun 775 Dharanindra menaikin tahta Mataram, Sailendra penguasa Sriwijaya, Candi Borobudur dibangun. Jadi Mataram kuno itu yang mendirikan Borobudur. Tahun 778 pembangunan Candi Kalasan, Candi Sari. Kemudian tahun 787 Sailendra menyerang Champa. Dia menyerang ke Vietnam. Ya, dan Kamboja. Itu kerajaan Champa. Buset. 789 Gajayana wafat. 792 Samaratungga menaiki tahta Mataram. Kompleksnya di Candi Sewu selesai dibangun. Jadi Mataram itu antara Kalingga itu antara Pakuwon di Bogor, ya, Mataram Candi Sewu itu ada di dekat Prambanan di Yogyakarta. Ya, sekitar itu berarti. Nah, tahun 802 penguasa Kamboja Jayawarman memerdekakan diri, kekuasaan Wangsa Sailendra. Dia melepaskan kekuasaan dari Wangsa Sailendra. Itu kan dulu kerajaan Kamboja itu dijajah oleh Jayawarman. Itu akhirnya memerdekakan diri, mendirikan kerajaan Khmer. Vietnam itu dulu jajahan kita, jajahannya Wangsa Sailendra. Nah, itu adalah cerita Mataram kuno. Itu tadi tahun berapa tadi itu? 700
sampai tahun 800 sampai 900. Yaitu Mataram kuno. Jadi Candi Sewu, Candi Prambanan, Candi Borobudur itu didirikan oleh Mataram kuno. Nah, 1000 tahun kemudian itu baru Mataram Islam. Nah, Mataram Islam itu tepatnya, supaya saya nggak salah ya, ini saya bacakan sejarahnya ini. Ini e-booknya itu ada. Gini aja lah, nanti saya kirim linknya itu ke komen supaya Anda baca ini. Ini penting ini, ya. Karena sejarah Mataram itu ada di sini. Nah, ini sejarahnya Mataram itu bermula dari Panarukan. Jadi tahun 1560 Portugal mendirikan pos dagang di Panarukan. Panarukan itu Panarukan itu berarti di Banyuwangi. Prabu Surya Kencana naik tahta, ya. Itu masa-masa raja terakhir Pajajaran, itu 1567. Nah, kemudian masuklah Islam, ya. Tahun 1570 Fathahillah wafat. Fathahillah itu pendiri Betawi, ya, Jakarta. Maulana Hasanuddin wafat. Maulana Yusuf diangkat menjadi Sultan Banten, menggantikan ayahnya. Nah, ini udah masuk Islam ini. Era Islam ada di Sultan Banten, ya. Nah, tahun 1575 Ki Ageng Pemanahan itu wafat. Ki Ageng Pemanahan itu adalah pendiri Mataram Islam. Jadi ini udah Islam ini, ya, era Islam ini. Jadi Sutawijaya menggantikan Ki Ageng Pamanahan menjadi Raja Mataram. Tahun 1576, Kesultanan Banten itu menyerbu Pajajaran. Kota Pakuan dikuasai pasukan Banten. Jadi dari Banten itu nyerbu Bogor. Prabu Surya Kencana dan keluarganya meloloskan diri ke dalaman Pandeglang. Jadi Prabu Surya Kencana itu raja di Bogor, di Pakuan Bogor, diserbu oleh pasukan Banten, lari ke Pandeglang. Ya, Banten, Pandeglang ini Banten juga. Nah, kerajaan Pajajaran itu runtuh. Nah, tahun 1582 Hadiwijaya wafat. Itu daerah-daerah di Jawa Timur itu melepaskan diri dari kekuasaan Pajang. Nah, Pajang itu asalnya dari Demak. Demak itu asalnya dari Trowulan, Majapahit. Majapahit itu punya putra, itu jadi Sultan Demak. Ini keturunannya jadi Pajang, pindah ke Pajang. Nah, tahun 1583 Arya Panagiri naik tahta menjadi Sultan Pajang, melawan Pangeran Benowo. Nah, kemudian tahun 1588 Sutawijaya merdekakan Mataram dan di Pajang. Jadi gini, Majapahit diserbu Demak, ya. Demak kemudian pindah ke Pajang. Pajang itu loh yang masalah. Nah, itu kisah Joko Tingkir itu di Pajang itu. Kemudian ini Sutawijaya itu memerdekakan Mataram dari Pajang. Jadi pendirinya ini Sutawijaya ini. Akhirnya kemudian ia menjadi bergelar Panembahan Senopati. Ya, Sutawijaya ini, Pangeran Sutawijaya ini memerdekakan Mataram. Akhirnya dia pindah kantor gitu loh, dari Pajang pindah ke Solo. Nah, dia menjadi gelar Raja Panembahan Senopati. Ya, Pajang bersatu dengan Mataram. Pajang itu bapaknya itu kalah oleh Mataram, ya. Akhirnya Pajang itu yang di dekat sana, Demak sana, itu dikalahkan oleh Mataram, ikut Solo. Panembahan Senopati menyerbu Surabaya. Nah, itu loh yang masalah Perang Trunojoyo. Nah, itu yaitu kisah pendirian Mataram Islam.